Hai, welcome to Gemaniski. Terus dukung channel ini ya dengan tekan tombol like dan subscribe. Selamat menyaksikan. Perjalanan tumbuhan yang menakjubkan. Menjelajahi siklus hidup tumbuhan. Tumbuhan itu luar biasa. Makhluk hidup yang melalui perjalanan khusus yang disebut siklus hidup tumbuhan. Mari kita lihat lebih dekat proses yang menakjubkan ini. Semuanya dimulai dari sebuah biji kecil. Biji memiliki bentuk dan ukuran yang berbeda, tapi semuanya memiliki satu kesamaan. Biji seperti paket kecil yang berisi semua yang dibutuhkan tanaman untuk tumbuh. Tuh kan belum subscribe? Yuk tekan tombol subscribe-nya sekarang. Ketika sebuah biji mendapatkan cukup air, sinar matahari, dan tanah, biji tersebut akan bertunas. Berikutnya adalah tahap pembibitan. Ini adalah saat tunas kecil menumbuhkan daun pertamanya dan mulai terlihat seperti tanaman kecil. Bibit membutuhkan banyak air dan sinar matahari untuk terus tumbuh kuat. Saat tanaman tumbuh, ia memasuki tahap berikutnya yang disebut kedewasaan. Ini adalah saat ia menjadi tanaman dewasa dan mulai menghasilkan bunga. Bunga seperti cara alam untuk membuat benih baru. Bunga-bunga ini menarik lebah dan serangga lain yang membantu penyerbukan bunga, yang berarti memindahkan serbuk sari dari satu bunga ke bunga lainnya. Setelah bunga-bunga tersebut diserbuki, mereka mulai menghasilkan biji. Biji-biji ini pada akhirnya akan jatuh ke tanah dan memulai siklus dari awal lagi. Tapi siklus hidup tanaman tidak berhenti sampai di situ. Beberapa tanaman, seperti tanaman semusim, menyelesaikan siklus hidupnya hanya dalam waktu 1 tahun. Yang lainnya, seperti tanaman keras, dapat hidup selama bertahun-tahun dan menjalani siklusnya lagi dan lagi. Memahami siklus hidup tanaman membantu kita menghargai keindahan dan pentingnya tanaman di dunia ini. Mereka memberi kita makanan, oksigen, dan bahkan obat-obatan. Jadi, lain kali saat Anda melihat tanaman tumbuh, ingatlah perjalanan menakjubkan yang telah dilaluinya, dari biji kecil hingga menjadi bunga yang indah atau buah yang lezat. Itu semua adalah bagian dari siklus kehidupan tanaman yang luar biasa. Terima kasih teman-teman.
Hai, welcome to Gemaniski. Yuk dukung channel ini dengan tekan tombol like dan subscribe supaya kalian tidak ketinggalan dongeng seru lainnya. Selamat menyaksikan. Tsunami, gelombang raksasa. Tahukah kamu, tsunami adalah gelombang raksasa yang terjadi di lautan. Berikut adalah beberapa fakta menarik tentang tsunami. Tsunami biasanya disebabkan oleh hal-hal seperti gempa bumi, tanah longsor bawah laut, atau letusan gunung berapi. Ketika hal-hal ini terjadi, mereka dapat membuat gelombang besar di lautan. Tsunami dapat bergerak sangat cepat, terkadang secepat pesawat jet. Tsunami dapat bergerak melintasi lautan dan mencapai tempat-tempat yang jauh. Ketika tsunami mencapai daratan, tsunami dapat menyebabkan banjir besar dan merusak bangunan dan rumah. Itulah mengapa penting untuk mengetahui apa yang harus dilakukan jika ada peringatan tsunami. Para ilmuwan menggunakan alat khusus untuk mendeteksi tsunami dan memperingatkan orang-orang ketika tsunami mungkin terjadi. Hal ini membantu menjaga orang-orang tetap aman dan siap. Tsunami mungkin terdengar menakutkan, tapi dengan memahaminya dan bersiap-siap, kita bisa tetap aman dan siap menghadapi apapun yang terjadi di alam. Terima kasih teman-teman. Misteri kuman yang tak terlihat. Tahukah kamu, ada makhluk kecil yang disebut kuman yang tidak bisa kita lihat dengan mata kita, tapi ada di mana-mana di sekitar kita. Mari pelajari lebih lanjut tentang penjajah yang tak terlihat ini. Kuman adalah makhluk hidup yang sangat kecil, seperti bakteri dan virus, yang dapat membuat kita sakit jika kita tidak berhati-hati. Mereka bisa bersembunyi di permukaan seperti gagang pintu, mainan, dan bahkan tangan kita. Tapi, jangan khawatir. Ada beberapa hal sederhana yang bisa kita lakukan untuk menjauhkan kuman dan tetap sehat. Cuci tanganmu dengan sabun dan air, terutama sebelum makan dan setelah menggunakan kamar mandi. Tutup mulut dan hidung Anda saat batuk atau bersin, dan gunakan tisu atau siku Anda. Jaga kebersihan lingkungan Anda dengan menyeka permukaan secara teratur. Dengan mempraktikkan kebersihan yang baik dan menjaga kebersihan, kita dapat membantu mencegah kuman dan tetap sehat dan kuat. Jadi, lain kali saat Anda mencuci tangan atau menutup mulut saat bersin, ingatlah bahwa Anda menjauhkan kuman-kuman yang tidak terlihat, dan itu sangat keren. Terima kasih teman-teman. Gempa bumi menjelajahi dunia yang berguncang di bawah kaki kita. Pernahkah kamu merasakan tanah bergetar di bawah kaki kamu? Itulah yang disebut gempa bumi. Gempa bumi seperti gemuruh raksasa yang terjadi jauh di bawah tanah. Tapi, mengapa gempa bumi bisa terjadi? Jauh di bawah permukaan bumi ada lempengan-lempengan besar yang disebut lempeng tektonik. Lempeng-lempeng ini selalu bergerak
tapi terkadang mereka terjebak. Ketika lempeng-lempeng tersebut tiba-tiba terlepas, maka akan ada banyak energi yang dilepaskan. Energi ini bergerak ke seluruh penjuru bumi dan membuat tanah berguncang, menyebabkan gempa bumi. Gempa bumi dapat terjadi di mana saja di dunia, tetapi yang paling sering terjadi di sepanjang tepi lempeng tektonik. Disinilah lempeng-lempeng tersebut bertemu dan terkadang bertabrakan atau bergeser satu sama lain. Selama gempa bumi, bangunan bisa berguncang dan benda-benda bisa jatuh. Hal ini bisa menakutkan, tetapi ada beberapa cara untuk tetap aman, seperti merunduk di bawah meja yang kokoh atau menjauhi jendela. Hewan terkadang dapat merasakan gempa bumi sebelum terjadi. Mereka mungkin akan bertingkah aneh atau mencari tempat yang aman untuk bersembunyi. Para ilmuwan mempelajari perilaku hewan ini untuk mempelajari lebih lanjut tentang gempa bumi dan cara memprediksinya. Memahami gempa bumi penting untuk menjaga keselamatan manusia dan bangunan. Para ilmuwan menggunakan alat khusus untuk mengukur gempa bumi dan memperingatkan orang-orang ketika gempa bumi mungkin terjadi. Jadi, lain kali jika kamu merasakan tanah berguncang, ingatlah bahwa kamu mengalami kekuatan alam yang dahsyat jauh di bawah kaki kita. Ini adalah dunia gempa bumi yang berguncang. Terima kasih teman-teman. Di dalam tubuh kita yang luar biasa, menjelajahi mesin manusia yang menakjubkan. Tubuh kita seperti mesin luar biasa yang membantu kita melakukan berbagai hal keren. Inilah perjalanan menyenangkan di dalam mesin manusia kita. Otak. Otak kita seperti bos bagi tubuh kita. Otak membantu kita berpikir, belajar, dan mengingat berbagai hal. Ia juga mengendalikan indera kita, seperti melihat, mendengar, dan merasakan. Hati. Jantung kita seperti pompa yang menjaga agar darah tetap mengalir ke seluruh tubuh. Jantung selalu bekerja keras untuk membuat kita tetap hidup dan sehat. Tuh kan, belum subscribe. Yuk tekan tombol subscribe-nya sekarang. Paru-paru. Paru-paru kita membantu kita menghirup udara segar dan membuang gas buangan, seperti karbon dioksida. Mereka seperti balon besar di dalam dada kita yang terisi udara saat kita menarik napas dan mengempis saat kita menghembuskan napas. Otot. Otot kita seperti karet gelang yang membantu kita bergerak. Baik saat kita berlari, melompat, atau bermain, otot-otot kita bekerja sama untuk membantu kita melakukan berbagai macam aktivitas yang menyenangkan. Tulang. Tulang kita seperti kerangka tubuh kita. Tulang memberi kita bentuk dan penyangga serta membantu melindungi organ-organ tubuh kita, seperti jantung dan paru-paru. Tubuh kita adalah mesin yang luar biasa, dan setiap bagiannya bekerja sama untuk membantu kita hidup, bermain, dan menjelajahi dunia di sekitar kita. Jadi, mari kita rawat tubuh kita yang luar biasa ini dan menjaganya, agar tetap sehat dan bahagia. Terima kasih teman-teman. Energi terbaru, memberdayakan planet kita dengan matahari, angin, dan air.
Hai, tahukah kamu, ada energi super keren yang disebut energi terbarukan. Energi ini berasal dari sesuatu yang tidak akan pernah habis, seperti matahari, angin, dan air. Mari kita lihat bagaimana cara kerja energi yang mengagumkan ini. Pertama, ada energi matahari. Matahari memberi kita cahaya dan kehangatan. Kita bisa mengubahnya menjadi listrik dengan panel surya. Panel surya seperti cermin khusus yang mengambil sinar matahari dan mengubahnya menjadi listrik untuk rumah dan sekolah kita. Energi surya sangat bagus karena tidak membuat udara kita kotor. Tuh kan, belum subscribe? Yuk tekan tombol subscribe-nya sekarang. Lalu, ada energi angin. Angin adalah udara yang bergerak di sekitar kita. Turbin angin adalah kipas besar yang berputar ketika angin bertiup. Saat berputar, mereka menghasilkan listrik untuk rumah dan gadget kita. Energi angin juga baik karena tidak membuat hal-hal buruk di udara. Terakhir, ada tenaga air. Energi ini berasal dari air yang bergerak, seperti sungai. Kita menggunakan bendungan dan turbin untuk menangkap energi dari air yang mengalir. Ketika air mengalir melewati turbin, air akan menghasilkan listrik untuk kota-kota kita. Tenaga air adalah cara lain yang bersih untuk mendapatkan energi dan membantu kita mengurangi penggunaan bahan bakar fosil. Energi terbarukan penting karena dapat menghentikan polusi dan membantu memerangi perubahan iklim. Dengan menggunakan tenaga matahari, angin, dan air, kita dapat membuat planet kita lebih bersih dan lebih terang. Jadi lain kali jika kamu melihat panel surya atau turbin angin, pikirkanlah tentang energi terbarukan yang luar biasa yang membantu dunia kita. Terima kasih teman-teman. Menjelajahi sungai Amazon yang menakjubkan. Sungai Amazon adalah sungai terbesar di seluruh dunia. Berikut adalah beberapa fakta keren tentangnya. Sungai Amazon mengalir melalui Amerika Selatan, dimulai dari pegunungan Andes di Peru dan mengalir sampai ke Samudra Atlantik di Brazil. Sungai Amazon adalah rumah bagi banyak hewan yang berbeda, seperti lumba-lumba merah muda, piranha, dan bahkan anakonda raksasa. Sungai ini juga dikelilingi oleh hutan hujan yang luas dan rimbun yang disebut hutan hujan Amazon. Hutan hujan ini penuh dengan pepohonan, tanaman, dan hewan. Sungai Amazon sangat lebar dan dalam. Beberapa bagiannya bisa selebar 11 kilometer.
Sungai Amazon adalah tempat yang sangat istimewa, yang penuh dengan petualangan dan kejutan. Tempat ini seperti taman bermain besar bagi alam untuk memamerkan keajaibannya yang menakjubkan. Terima kasih teman-teman. Menjelajahi alam Indonesia. Pada suatu ketika, ada seorang penjelajah muda bernama Budi. Budi tinggal di Indonesia, negeri yang penuh dengan keajaiban alam. Suatu hari yang cerah, Budi memulai petualangan menjelajahi keindahan negaranya. Dia berjalan melewati hutan lebat, mendaki gunung tinggi, dan berenang di sungai sebening kristal. Sepanjang perjalanan, Budi terkesima dengan keanekaragaman tumbuhan dan hewan yang ditemuinya. Dia melihat kupu-kupu berwarna-warni beterbangan di antara bunga-bunga. Monyet lucu berayun dari pohon ke pohon dan elang megah menjulang tinggi di atas. Saat dia menjelajahi pemandangan Indonesia, Budi merasakan hubungan yang dalam dengan alam. Dia menyadari betapa pentingnya melindungi dan menjaga lingkungan untuk dinikmati oleh generasi masa depan. Setiap langkah yang diambilnya, Budi semakin menghargai keindahan Indonesia. Dia berjanji pada dirinya sendiri untuk selalu menghargai dan menghormati alam di sekitarnya. Dan begitulah penjelajahan Budi di alam Indonesia mengajarkan kepadanya untuk menghargai keindahan dan keajaiban dunia di sekitarnya. Terima kasih teman-teman. Gemerlap cahaya kunang-kunang. Di malam-malam musim panas yang hangat, makhluk-makhluk kecil yang disebut dengan nama kunang-kunang menyinari kegelapan. Tapi tahukah kamu bahwa ada lebih banyak lagi tentang serangga-serangga bercahaya ini daripada yang terlihat? Kunang-kunang adalah serangga yang menghasilkan cahaya melalui proses yang disebut bioluminesensi. Mereka memiliki zat kimia khusus dalam tubuh mereka yang bercampur dengan oksigen untuk menciptakan cahaya yang terang. Kunang-kunang menggunakan cahayanya untuk berkomunikasi satu sama lain. Mereka berkedip dengan pola tertentu untuk menarik pasangan atau memperingatkan pemangsa agar menjauh.
serangga-serangga ajaib ini juga membantu manusia. Beberapa ilmuwan mempelajari kunang-kunang untuk dipelajari lebih lanjut tentang kemampuan mereka dalam menghasilkan cahaya yang bisa membawa pada penemuan baru dalam bidang kedokteran dan teknologi. Jadi, ketika kamu melihat kunang-kunang menari di langit malam, ingatlah bahwa mereka bukan hanya lampu yang cantik. Mereka juga makhluk-makhluk yang menarik dengan rahasia yang ingin dibagikan. Ayo bergerak. Mengapa olahraga itu penting? Olahraga seperti memberi tubuh kita kekuatan super. Inilah alasannya mengapa hal itu sangat penting. Olahraga membuat otot-otot kita kuat. Ketika kita berlari, melompat, dan bermain, otot-otot kita menjadi lebih kuat dan membantu kita melakukan berbagai macam hal keren, seperti memanjat pohon atau mengendarai sepeda. Olahraga membuat jantung kita tetap sehat. Ketika kita menggerakkan tubuh, jantung kita memompa darah ke seluruh tubuh lebih cepat. Hal ini membantu menjaga jantung kita tetap kuat dan sehat. Olahraga membantu kita merasa bahagia. Ketika kita berolahraga, otak kita melepaskan zat kimia yang disebut endorfin yang membuat kita merasa senang. Rasanya seperti mendapatkan pelukan hangat dari dalam. Olahraga membantu kita tidur lebih nyenyak. Ketika kita aktif di siang hari, tubuh kita menjadi lelah dan siap untuk tidur nyenyak. Dan ketika kita tidur nyenyak, kita merasa lebih berenergi untuk melakukan aktivitas yang lebih menyenangkan keesokan harinya. Jadi, lain kali jika kamu merasa bosan, mengapa tidak pergi keluar dan bermain? Entah itu berlarian dengan teman, bermain kejar-kejaran, atau bersepeda, ingatlah bahwa olahraga tidak hanya penting, tapi juga sangat menyenangkan. Terima kasih teman-teman. Pada suatu hari, ada seorang anak laki-laki bernama Tim yang penasaran dan suka sekali menatap langit malam. Setiap malam, ia akan pergi keluar rumah dan memandangi bintang-bintang yang berkelap-kelip di atasnya. Tim mengagumi luasnya ruang angkasa dan keindahan bintang-bintang. Dia membayangkan melakukan perjalanan di antara mereka, mengunjungi planet dan galaksi yang jauh. Suatu malam, Tim melihat sesuatu yang istimewa. Sebuah bintang jatuh melesat di langit, meninggalkan jejak cahaya di belakangnya. Tuh kan, belum subscribe. Yuk tekan tombol subscribe-nya sekarang. Dia membuat permohonan kepada bintang itu, berharap bisa berpetualang di antara bintang-bintang. Ketika Tim terus mengamati langit malam, ia menyadari betapa menakjubkan dan indahnya ruang angkasa. Dia merasa bersyukur menjadi bagian dari alam semesta yang menakjubkan ini.
Sejak saat itu, Tim tidak pernah berhenti bermimpi untuk menjelajahi ruang angkasa. Dia tahu bahwa keindahan bintang-bintang akan selalu menginspirasinya untuk menggapai bintang-bintang dan seterusnya. Dan Tim, ya, dia tumbuh menjadi seorang astronot. Menjelajahi keajaiban ruang angkasa dan berbagi keindahannya dengan dunia. Para penemu yang luar biasa, dan ciptaan mereka yang menakjubkan. Mari kita melakukan perjalanan melintasi waktu untuk mempelajari beberapa penemu luar biasa dan ciptaan mereka yang mengagumkan. Pertama adalah Ibnul Haytham. Dia adalah seorang ilmuwan cerdas dari masa lalu yang menemukan banyak hal tentang cahaya dan bagaimana cahaya merambat. Salah satu penemuan terbesarnya adalah kamera obskura yang membantu orang memahami cara kerja cahaya. Berkat dia, kita memiliki kamera hari ini. Selanjutnya, mari kita bahas tentang Abbas Ibnu Firnas. Dia adalah seorang penemu pemberani yang hidup lebih dari 1000 tahun yang lalu. Abbas Ibnu Firnas membuat sayap untuk dirinya sendiri dan mencoba terbang seperti burung. Meskipun dia tidak terbang terlalu jauh, dia menginspirasi orang lain untuk bermimpi besar dan mengeksplorasi ide-ide baru. Sekarang, mari kita lanjutkan ke depan, ke masa yang lebih baru. Pernahkah kamu mendengar tentang bola lampu? Tuh kan, belum subscribe. Yuk tekan tombol subscribe-nya sekarang. Bola lampu ditemukan oleh Thomas Edison dan telah mengubah cara hidup kita. Sebelum adanya bola lampu, orang harus menggunakan lilin atau lampu gas untuk menerangi rumah mereka. Namun, berkat penemuan Edison, kita bisa mendapatkan cahaya hanya dengan menekan tombol. Dan siapa yang bisa melupakan telepon? Alexander Graham Bell menciptakannya lebih dari 100 tahun yang lalu. Dengan telepon, orang dapat berbicara satu sama lain dari tempat yang jauh, bahkan jika mereka terpisah jarak. Telepon merevolusi komunikasi dan menghubungkan orang-orang dengan cara yang tidak pernah mereka bayangkan. Para penemu dan ciptaan mereka telah membuat dunia kita menjadi tempat yang lebih cerah dan lebih terhubung. Mereka mengingatkan kita bahwa dengan imajinasi dan ketekunan, segala sesuatu menjadi mungkin. Jadi, lain kali saat kamu menyalakan lampu atau berbicara di telepon, ingatlah para penemu luar biasa yang membuat semuanya menjadi mungkin. Rahasia matahari. Menjelajahi gerhana matahari. Tahukah kamu, terkadang bulan bergerak di antara matahari dan bumi, menciptakan peristiwa khusus yang disebut gerhana matahari. Mari pelajari lebih lanjut tentang fenomena luar biasa ini. Selama gerhana matahari, bulan menutupi matahari dan menghasilkan bayangan di bumi. Hal ini membuat matahari tampak seperti menghilang, meninggalkan lingkaran gelap di langit. Gerhana matahari seperti pertunjukan yang menakjubkan di langit siang hari. Gerhana matahari tidak terjadi setiap bulan, tapi saat terjadi,
sangat menarik untuk disaksikan. Kamu bisa melihat matahari berubah menjadi sabit saat bulan bergerak di depannya. Penting untuk diingat, jangan pernah melihat langsung ke arah matahari selama gerhana matahari tanpa kacamata atau filter khusus. Melihat matahari tanpa pelindung bisa melukai mata Anda. Para ilmuwan mempelajari gerhana matahari untuk mempelajari lebih lanjut tentang matahari dan bagaimana pengaruhnya terhadap planet kita. Gerhana juga bisa membantu kita memahami lebih jauh tentang ruang angkasa dan tempat kita di alam semesta. Jadi, lain kali ketika kamu mendengar tentang gerhana matahari, pastikan untuk menyaksikannya dengan aman dan nikmati keajaiban peristiwa langit yang menakjubkan ini. Ini seperti tarian istimewa antara matahari, bulan, dan bumi. Terima kasih teman-teman. Senyuman super, menjaga gigimu tetap sehat dan bahagia. Hai yang di sana, apakah kamu siap untuk mempelajari cara menjaga gigimu tetap kuat dan senyum bersinar cerah? Ayo jelajahi pentingnya perawatan gigi dan kebersihan mulut dengan cara yang menyenangkan dan mudah. Kekuatan menyikat sikat gigimu 2 kali sehari, di pagi hari dan sebelum tidur, dengan pasta gigi berfluorida. Sikatlah seluruh bagian gigi dan gusimu selama 2 menit setiap kali menyikat untuk menghilangkan partikel makanan dan plak. Tuh kan, belum subscribe? Yuk tekan tombol subscribe-nya sekarang. Keseruan menggunakan benang gigi. Bersihkan sela-sela gigimu sekali sehari untuk membersihkan makanan dan plak yang tidak dapat dijangkau dengan sikat gigi. Gunakan gerakan maju mundur yang lembut untuk membersihkan sela-sela gigi. Makan makanan yang sehat. Makanlah banyak buah-buahan, sayuran, dan produk susu seperti susu dan keju yang baik untuk gigimu. Cobalah untuk membatasi makanan ringan dan minuman manis, karena dapat menyebabkan gigi berlubang dan merusak gigimu. Pemeriksaan gigi. Kunjungi dokter gigi secara teratur untuk pemeriksaan dan pembersihan. Dokter gigimu dapat membantu menjaga kesehatan gigi dan gusi, serta menemukan masalah sejak dini sebelum bertambah parah. Dengan mengikuti tips sederhana ini dan merawat gigimu dengan baik, kamu akan memiliki senyum super yang bertahan seumur hidup. Jadi, ayo mulai rajin sikat gigi, flossing, dan tersenyum untuk mendapatkan gigi dan gusi yang sehat. Petualangan siang dan malam, tarian terang dan gelap bumi. Pernahkah kamu bertanya-tanya, mengapa bumi menjadi gelap di malam hari dan terang di siang hari? Itu karena sesuatu yang menakjubkan yang disebut siang dan malam.
Planet kita, Bumi, selalu berputar seperti gasing. Ketika bagian bumi tempat kamu tinggal menghadap matahari, itu adalah siang hari. Matahari memberi kita cahaya dan kehangatan. Tapi ketika bumi membelakangi matahari, maka itu adalah malam hari. Saat itulah hari mulai gelap dan kita bisa melihat bintang-bintang bersinar di langit. Siang dan malam terjadi karena rotasi bumi. Bumi membutuhkan waktu sekitar 24 jam untuk melakukan satu putaran penuh. Itu sebabnya kita mengalami siang dan malam setiap hari. Hewan yang berbeda menyukai waktu yang berbeda. Beberapa hewan, seperti burung hantu, menyukai malam hari karena mereka bisa melihat dalam kegelapan. Hewan lainnya, seperti burung, menikmati siang hari dan terbang di bawah sinar matahari. Meskipun siang dan malam terlihat biasa saja, sebenarnya keduanya sangat luar biasa. Keduanya membantu kita memahami bagaimana planet kita bergerak dan mengapa kita memiliki waktu yang berbeda sepanjang hari. Jadi lain kali saat kamu melihat matahari terbit atau bintang-bintang berkelap-kelip, ingatlah tarian indah siang dan malam yang terjadi di sekeliling kita. Menjelajahi gunung berapi. Petualangan berapi. Tahukah kamu apa itu gunung berapi? Gunung berapi adalah gunung besar yang sewaktu-waktu bisa meletus. Mereka adalah gunung istimewa karena bisa mengeluarkan benda panas seperti lahar dan abu. Di dalam gunung berapi ada sesuatu yang disebut magma. Magma adalah batuan super panas yang berbentuk seperti cairan. Ketika gunung berapi meletus, magma keluar dan mengalir ke sisi-sisi gunung seperti sungai api. Gunung berapi dapat ditemukan di seluruh dunia. Ada yang besar, ada yang kecil. Beberapa bahkan ada yang berada di bawah laut. Saat meletus, gunung berapi dapat mengeluarkan suara yang sangat keras dan melontarkan abu serta batu-batu ke angkasa. Tapi gunung berapi bukan hanya tentang ledakan. Gunung berapi juga menciptakan daratan baru. Ketika lahar mendingin, ia berubah menjadi batu. Seiring waktu, batuan ini menumpuk dan membentuk daratan baru. Para ilmuwan mempelajari gunung berapi untuk mengetahui lebih banyak tentang gunung berapi dan untuk menjaga keselamatan manusia. Mereka menggunakan alat khusus untuk mengukur seberapa aktif gunung berapi dan memprediksi kapan gunung berapi akan meletus. Jadi, lain kali jika Anda melihat gunung berapi di televisi atau di buku, ingatlah bahwa itu bukan sekadar gunung. Itu adalah petualangan yang berapi-api yang menunggu untuk terjadi. Terima kasih teman-teman. Keajaiban cuaca, menjelajahi ilmu pengetahuan tentang hujan, salju, dan badai petir. Tahukah kamu, cuaca di sekitar kita selalu berubah dan ada banyak ilmu pengetahuan di baliknya. Mari selami dunia pola cuaca yang menakjubkan dan pelajari beberapa fenomena keren seperti hujan, salju, dan badai petir. Pertama, hujan.
tetesan air hujan terbentuk ketika tetesan kecil air di awan menyatu dan menjadi cukup deras untuk jatuh ke tanah. Hujan sangatlah penting bagi tanaman untuk tumbuh dan menjaga sungai dan danau kita tetap penuh dengan air. Selanjutnya, mari kita bicara tentang salju. Butiran salju seperti kristal es kecil yang terbentuk di awan ketika udara sangat dingin. Ketika kepingan salju yang cukup banyak berkumpul, mereka menciptakan selimut salju yang indah di tanah. Salju tidak hanya menyenangkan untuk dimainkan, tetapi juga penting untuk membantu tanaman dan hewan bertahan hidup selama musim dingin. Dan siapa yang tidak suka badai petir? Badai petir terjadi ketika udara yang hangat dan lembab naik ke langit dan bertemu dengan udara yang lebih dingin. Tabrakan ini menciptakan kilat dan guntur, bersama dengan hujan lebat dan kadang-kadang bahkan hujan es. Badai petir bisa sangat kuat dan menarik untuk ditonton, tetapi sangat penting untuk tetap aman di dalam ruangan saat hal itu terjadi. Memahami pola cuaca membantu kita mempersiapkan diri untuk berbagai jenis cuaca dan tetap aman saat terjadi. Ilmuwan menggunakan alat khusus, seperti satelit cuaca dan radar untuk mempelajari pola cuaca dan membuat perakiraan untuk memprediksi seperti apa cuaca di masa depan. Jadi, lain kali jika Anda melihat tetesan air hujan jatuh dari langit atau butiran salju menari-nari di udara, ingatlah ilmu pengetahuan di balik fenomena cuaca yang menakjubkan ini. Itu semua adalah bagian dari dunia pola cuaca yang menakjubkan. Terima kasih teman-teman. Selain mendengarkan cerita dongeng, kalian juga bisa belajar sambil bermain melalui lagu-lagu ceria dan aktivitas kreatif yang seru di setiap video nantinya. Kami berusaha memberikan pengalaman yang tidak hanya menyenangkan, tetapi juga penuh makna, agar teman-teman bisa belajar tentang kebaikan, kerjasama, dan pentingnya berbagi. Jadi, jangan lupa untuk subscribe dan ikuti terus petualangan seru kami. Mari bersama-sama menjelajahi dunia, belajar hal-hal baik, dan tumbuh menjadi anak yang hebat. Ilmu pengetahuan tentang tidur. Menjelajahi keajaiban tidur dan istirahat. Selamat datang di ilmu pengetahuan tentang tidur. Apakah kamu siap untuk belajar tentang kekuatan menakjubkan dari tidur dan istirahat? Ayo selami dunia tidur dengan cara yang menyenangkan dan sederhana. Petualangan alam mimpi. Ketika kita tidur, tubuh dan otak kita melakukan perjalanan ajaib ke alam mimpi. Mimpi membantu otak kita memproses kejadian-kejadian hari itu dan mengisi ulang tenaga untuk hari baru yang penuh keceriaan dan pembelajaran. Tuh kan belum subscribe? Yuk tekan tombol subscribe-nya sekarang. Perbaikan dan pemulihan. Saat kita tidur, tubuh kita bekerja keras untuk memperbaiki otot, tumbuh, dan sembuh. Ini seperti memberi tubuh kita dorongan superhero untuk membuat kita tetap kuat dan sehat. Meningkatkan kemampuan otak. Tidur juga seperti pahlawan super bagi otak kita.
Tidur membantu kita berkonsentrasi, mengingat sesuatu dengan lebih baik, dan tetap fokus sepanjang hari. Jadi, tidur yang cukup sangat penting untuk melakukan yang terbaik di sekolah, olahraga, dan bermain. Bahagia dan sehat. Tidur juga penting untuk kesehatan emosional kita. Ketika kita beristirahat, kita merasa lebih bahagia, tidak stres, dan lebih siap untuk menghadapi dunia dengan senyuman. Dengan memahami keajaiban tidur dan menjadikan istirahat sebagai prioritas, kita dapat membuka potensi penuh kita dan menikmati setiap hari sepenuhnya. Jadi, mari kita nikmati kekuatan ilmu pengetahuan tunda dan tertidur di alam mimpi untuk mendapatkan malam mimpi indah dan tidur nyenyak. Harry, si landak yang rajin. Di sebuah hutan yang nyaman, hiduplah seekor landak kecil bernama Harry. Setiap hari Harry bangun pagi-pagi untuk mencari makanan. Dia berkeliling hutan mengumpulkan buah beri dan kacang untuk makanannya. Tuh kan, belum subscribe. Yuk tekan tombol subscribe-nya sekarang. Teman-teman Harry sering menggodanya karena bekerja terlalu keras. Mereka berkata, "Kenapa kamu bekerja begitu keras, Harry? Santai saja dan nikmati hutan." Tapi Harry mengabaikan mereka. Dia tahu betapa pentingnya kerja keras dan bertekad untuk melakukan yang terbaik. Suatu hari, badai besar melanda hutan. Angin kencang bertiup dan hujan deras turun. Teman-teman Harry panik dan berlari mencari perlindungan. Tapi Harry tetap di luar, mengumpulkan makanan dan memastikan rumahnya aman. Setelah badai, teman-teman Harry memeriksa kerusakan. Mereka terkejut melihat rumah Harry baik-baik saja, dan dia punya banyak makanan untuk dibagi. Kerja keras, Harry membuahkan hasil. Teman-temannya menyadari betapa pentingnya kerja keras dan mengagumi Harry karenanya. Sejak itu, teman-teman Harry bergabung dengannya dalam tugas sehari-hari, dan bersama-sama mereka membuat hutan menjadi lebih baik. Jadi, Harry si landak yang rajin menunjukkan kepada semua orang nilai kerja keras, membuktikan bahwa kerja keras membuahkan hasil pada akhirnya. Polly, si merak berhati besar. Di sebuah taman yang penuh warna, hiduplah seekor merak bernama Polly.
Dia memiliki bulu yang indah yang berkilau di bawah sinar matahari. Suatu hari, Polly melihat seekor kupu-kupu dengan sayap yang sobek, bergelantungan tanpa daya. Polly bertanya, "Ada yang bisa kubantu?" Kupu-kupu itu menganggukkan kepala dengan sedih. Aku tidak bisa terbang dengan sayapku yang patah. Polly dengan lembut menggendong kupu-kupu itu ke atas selembar daun yang lembut dan menawarkan bulunya sebagai tempat perlindungan yang hangat. Terima kasih, Polly. Bisik kupu-kupu itu. Polly merasa bahagia di dalam hatinya. Dia ingin membantu lebih banyak lagi. Lalu dia melihat seekor tupai dengan cabang-cabang yang terjerat di sarangnya. Polly dengan hati-hati merapikan cabang-cabang itu dan membuat sarangnya nyaman. Tupai itu berdecak. Terima kasih, Polly. Hati Polly bergembira. Dia tahu bahwa membantu orang lain membuatnya merasa bahagia. Sejak hari itu, Polly mengelilingi taman, menggunakan hatinya yang baik untuk membantu teman-temannya. Tindak kebaikannya membuat taman menjadi tempat yang lebih bahagia. Terima kasih teman-teman. Selain mendengarkan cerita dongeng, kalian juga bisa belajar sambil bermain melalui lagu-lagu ceria dan aktivitas kreatif yang seru di setiap video nantinya. Kami berusaha memberikan pengalaman yang tidak hanya menyenangkan, tetapi juga penuh makna, agar teman-teman bisa belajar tentang kebaikan, kerjasama, dan pentingnya berbagi. Jadi, jangan lupa untuk subscribe dan ikuti terus petualangan seru kami. Mari bersama-sama menjelajahi dunia, belajar hal-hal baik, dan tumbuh menjadi anak yang hebat. Semut yang menakjubkan. Di dunia yang ramai dari koloni semut, serangga-serangga kecil bekerja bersama dalam harmoni. Tapi tahukah kamu, ada lebih banyak hal tentang semut daripada yang terlihat? Semut adalah makhluk yang luar biasa dengan beberapa fakta ilmiah yang menarik yang akan membuatmu kagum. Salah satu fakta luar biasa tentang semut adalah kekuatannya. Meskipun ukurannya kecil, semut dapat membawa benda-benda yang jauh lebih berat dari dirinya sendiri. Mereka bekerja sebagai tim untuk memindahkan makanan, membangun sarang, dan membela koloni mereka. Fakta menarik lainnya adalah kemampuan komunikasi mereka. Semut menggunakan feromon, yaitu aroma khusus, untuk mengirim pesan kepada sesama mereka. Sinyal kimia ini membantu mereka navigasi, mencari makanan, dan mengenali semut lain dalam koloni mereka. Semut juga adalah arsitek ahli. Mereka membangun terowongan bawah tanah yang rumit dan sarang-sarang yang rumit hanya menggunakan tanah, ranting, dan air liur mereka sendiri. Struktur
sumur ini memberikan perlindungan dan tempat berteduh bagi seluruh koloni. Jadi, ketika kamu melihat semut bergegas di sekitarmu, ingatlah betapa luar biasanya mereka. Mereka bukan hanya serangga kecil, mereka juga keajaiban ilmiah dan kerja sama tim. Terima kasih teman-teman. Selain mendengarkan cerita dongeng, kalian juga bisa belajar sambil bermain melalui lagu-lagu ceria dan aktivitas kreatif yang seru di setiap video nantinya. Kami berusaha memberikan pengalaman yang tidak hanya menyenangkan, tetapi juga penuh makna, agar teman-teman bisa belajar tentang kebaikan, kerjasama, dan pentingnya berbagi. Jadi, jangan lupa untuk subscribe dan ikuti terus petualangan seru kami. Mari bersama-sama menjelajahi dunia, belajar hal-hal baik, dan tumbuh menjadi anak yang hebat.